Rezim teroris Iran memasuki bulan April di bawah tekanan maksimum. Sekarang, pada tanggal 15 April 2026, yang terlihat adalah sebuah sistem yang terguncang dari dalam dan dikepung dari luar. Para pemimpin Garda Revolusi Islam terus berguguran. Komando politik di Teheran menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang jelas. Dan Amerika Serikat terus melatih pasukan daratnya dengan latihan yang menunjukkan kesiapan nyata untuk eskalasi yang lebih besar. Apa yang terjadi itu sederhana, namun juga serius pada saat yang sama. Pada awal April, media Iran sendiri mengonfirmasi kematian kepala organisasi intelijen Garda Revolusi Islam dalam sebuah serangan yang oleh rezim dikaitkan dengan musuh Amerika dan Israel. Ini bukan menimpa sembarang orang. Ini mengenai salah satu pusat paling sensitif dari aparat penindasan dan pengawasan rezim. Ketika kepala intelijen dieliminasi, dampaknya melampaui bidang militer. Sistem kehilangan koordinasi, kehilangan kepercayaan, dan mulai bertindak dengan rasa takut. Yang berada di pusat krisis ini adalah Garda Revolusi Islam, unsur paling keras dari rezim Iran, yang bertanggung jawab atas penindasan internal, intelijen, proyeksi militer, dan pengendalian wilayah-wilayah sensitif negara. Pada bulan April, inti ini tetap dalam keadaan terkejut karena selain kehilangan anggota penting, pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, muncul di berita masih terluka dengan cedera serius yang dideritanya dalam serangan pada akhir Februari yang menewaskan ayahnya. Reuters melaporkan pada 11 April bahwa dia masih belum muncul di depan umum dan Garda Revolusi Islam mulai mendominasi pengambilan keputusan strategis selama perang. Ini menunjukkan di mana kekuatan nyata berada saat ini, yaitu di tangan faksi paling radikal dan paling ditakuti dari rejim tersebut. Dampak terbesarnya terasa di dalam Iran sendiri, terutama di Teheran, di mana militer menopang struktur komando. Karena pemimpin baru masih lemah dan bersembunyi, kesan yang tersampaikan di dalam sistem itu sendiri adalah rasa tidak aman. Dan mengapa hal ini penting? Karena rezim yang bergantung pada kekuatan, ketakutan, dan propaganda tidak boleh terlihat rentan. Ketika para pemimpinnya terbunuh dan pemimpin tertingginya bahkan tidak bisa muncul, sinyal yang dikirimkan ke dalam mesin itu sangat menghancurkan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Sementara Teheran berusaha bertahan dari guncangan internal, pasukan darat Amerika terus menjalani pelatihan intensif pada bulan April ini. Pada tanggal 5 April, para prajurit dari Divisi Lintas Udara ke-101 berlatih di Fort Polk. Perakitan dan penggunaan sistem AWACS Atlas, sebuah drone berpemandu presisi yang dirancang untuk satuan kecil dalam menyerang atau mengamati target di lingkungan pertempuran. Pada tanggal 9 April, divisi yang sama berlatih pasokan ulang lewat udara untuk pasukan di darat selama latihan taktis. Pada tanggal 12 April, pasukan dari Brigade Dukungan mendirikan posisi defensif dan melakukan pelatihan penanganan korban luka dalam simulasi situasi perang. Ini menjawab bagaimana Amerika Serikat memposisikan diri dengan persiapan yang praktis, teknis, dan langsung untuk pertempuran modern. Ini bukan sekadar latihan yang berdiri sendiri. Ada kerangka militer yang lebih besar sedang dibangun. Pada 12 April, Reuters melaporkan bahwa Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan dimulainya blokade terhadap lalu lintas maritim yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan Iran yang akan dimulai pada 13 April. Dan Komando Pusat sendiri menyatakan bahwa operasi Epic Fury telah dimulai untuk membongkar aparatur keamanan rezim Iran dengan memprioritaskan target-target yang dianggap sebagai ancaman langsung. Dengan kata lain, pasukan yang sedang berlatih tidak sedang berlatih secara rutin. Mereka berlatih dalam fase tekanan nyata terhadap rezim teroris Iran. Jika semuanya digabungkan, situasinya menjadi jelas. Di satu sisi, orang-orang Iran yang terhubung langsung dengan sistem itu sendiri mengalami akibat dari runtuhnya komando, dengan para pemimpin yang tewas, pusat intelijen yang diserang, dan pucuk pimpinan politik yang terluka dan melemah. Di sisi lain, Amerika Serikat meningkatkan kesiapan darat, menyesuaikan logistik, berlatih pengoperasian drone, pertahanan posisi, dukungan darat, dan dukungan logistik pasukan dalam situasi perang. Yang dipertaruhkan bukan hanya saling serang.
Ini adalah upaya untuk mematahkan tulang punggung rezim yang selama bertahun-tahun telah menyebarkan teror, mendanai milisi, dan membuat kawasan menjadi tidak stabil. Karena itu, penilaian paling objektif di bulan April ini terasa berat bagi Teheran. Garda Revolusi Islam terus diserang di titik-titik vital. Komando politik rezim menunjukkan kelemahan yang jelas, dan pasukan darat Amerika mempercepat persiapan mereka dengan sinyal kesiapan yang jelas. Rezim teroris Iran kehilangan pemimpin-pemimpin penting pada bulan April dan melihat rantai kekuasaannya terekspos di dalam Iran. Sementara Amerika Serikat berlatih di darat dan terus memberikan tekanan militer untuk mencegah struktur itu kembali bernapas dengan tenang.